Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya, limpahan rahmat serta nikmat-Nya, terutama nikmat iman masih diberikan kepada kita sehingga kita mampu untuk berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat berikan salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang pembuka, langsung saja saya akan menyampaikan judul pidato saya kali ini yang bertema tipologi manusia dalam berdoa. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu doa. Doa berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata da'a yadu'u, yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, dan meminta. Namun secara etimologi, doa adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tertentu. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa doa berarti pernyataan diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentang kelemahan serta kekurangan kita sebagai hamba. Doa juga sebagai ibadah seperti yang dijelaskan dan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 2969 yang berbunyi ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa merupakan inti dari ibadah. Kemudian ada beberapa cara agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, berdoa di waktu yang mustajab. Seperti contohnya ketika di antara azan dan iqamah, ketika sujud, itu adalah doa, adalah waktu yang tepat ketika kita berdoa. Dan yang kedua adalah menghadap kiblat. Dan yang ketiga adalah beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Dan yang keempat adalah mengucapkan puji syukur kita, seperti alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Itu adalah bentuk syukur kita sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang yang berdoa karena ia merasa terpojokkan, karena ia merasa terjatuh. Saat itu baru ia lemah, baru ia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya orang yang seperti ini adalah ketika dalam kondisi butuh, ia membutuhkan Allah. Dalam kondisi terjatuh, ia membutuhkan Allah. Namun ketika dalam keadaan aman, ketika dalam keadaan tentram, ia mampu untuk meninggalkan perintahnya Allah. Ia mampu melupakan berdoa. Padahal doa adalah bentuk ibadah, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk tipologi berdoa yang harus dihindari oleh kita sebagai umat muslim. Namun sebaliknya, ada orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena sesuatu hal, bukan karena ia dalam kondisi terpojok, bukan dia dalam kondisi terjatuh, namun bahkan dia dalam kondisi aman. Orang-orang seperti inilah contoh, 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 tipologi manusia dalam berdoa yang baik.
contoh tipologi manusia berdoa yang baik. Ia menganggap doa adalah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim. Seperti yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa iz ta'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum la azidannakum, sesungguhnya apabila kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku tambahkan. Dan apa ayat selanjutnya? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa doa adalah ibadah, bahwa doa adalah rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai umat manusia, umat muslim, ketika kita melakukan berdoa, jangan kita melakukan berdoa karena hanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita senang, ketika kita dalam kondisi aman, berdoalah. Karena doa adalah rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sekian tausiah atau pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Afu minkum, summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.